وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalatu wassalamu ala ashabihil kiram wa ala ummatihi allazina istaqamu ala tariqi an-nubuwah ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Monggo para jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu zikir pagi. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, segala kenikmatan yang membersamai kami semua, membersamai siapapun di antara ciptaanmu ini, semuanya hanya dari Allah semata. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan masih di dalam surat Al-Fatihah. Membahas surat Al-Fatihah ini agak panjang karena memang dia menjadi intisari, disebut sebagai Ummul Kitab, ibunya Al-Quran. Maknanya adalah ini intisari dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itu kita ingin mentadabburi Al-Fatihah ini secara pelan-pelan, tidak sekedar menafsirkan. Kalau menafsirkan itu kan semata-mata aktivitas intelektual, kognitif. Tapi kalau tadabbur itu melampaui daripada sekedar tafsir. Kita mencermati makna-makna yang terselip, makna-makna yang tersirat secara rohani dan akal kita, tapi juga kita berupaya agar Quran ini hidup, bukan hanya menjadi dogma, doktrin dalam kehidupan, tetapi kita rasakan betul bahwa Quran ini hidup membersamai kita. Maka disebut juga Al-Quran itu sebagai ruh. Ini makna yang sangat tajam dari Allah dan sangat dalam. Mengapa Al-Quran disebut ruh? Karena memang jasad manusia tanpa ruh itu akan mati. Demikian pula Al-Quran ini dimetafor, diibaratkan oleh Allah sebagai ruh bagi kehidupan kita. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, dalam suasana zaman yang semakin dahsyat, kita menghadapi
zaman dengan berbagai macam karakter. Perubahan-perubahan yang terjadi itu seringkali mengarah kepada suatu hal yang negatif dan buruk. Meskipun tentu kita sudah membahas juga di dalam The Living Sunnah, kita harus meresponnya secara positif, tetapi secara objektif bahwa kehidupan manusia seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah, tidak ada hala satu zaman yang dilampaui oleh manusia kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Jadi memang kecenderungan dinamika zaman ke depan itu memang ke arah yang buruk. Belum lagi kemudian kehidupan kita saat ini seringkali menghadirkan kejutan-kejutan dan tikungan-tikungan yang sangat tajam. Ibarat kendaraan dalam speed yang tinggi begitu, tiba-tiba berbelok tajam, penuh dengan suasana ketidakpastian. Selain itu juga dikatakan oleh para ahli, kita menghadapi suatu realitas ya, yang syarat dengan ketidakjelasan. Mungkin kalau dalam bahasa fikihnya itu syubhat begitu banyak, ya, ambigu. Hal-hal yang tampak di hadapan kita secara kasat mata seringkali representasi dari sesuatu yang sebetulnya tidak nyata. Kalau para sosiolog menyebutnya ini kita menghadapi suasana suprarealitas. Jadi realitas yang ada di hadapan kita ini sesungguhnya bukan sungguh-sungguh terjadi atau hakiki terjadi. Dia hanya menjadi semacam realitas yang virtual. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, dalam suasana dan dinamika hidup yang sedemikian rupa, seperti yang kita bahas juga di dalam kajian hadis kita membutuhkan resiliensi yang baik. Bagaimana kita membangun ketahanan jiwa kita, mental kita yang kokoh ya. Minggu lalu juga kita mendengarkan kata suspensi. Kehidupan kita di zaman ini harus memiliki suspensi yang kokoh tapi juga elastis ya. Dari seorang ibu kita juga di majelis ini memberikan informasi tentang bagaimana kita membuat toleransi terhadap diri kita dan realitas kehidupan kita. Ya, jadi ini di dalam perspektif surat Al-Fatihah. Kita adalah hamba-hamba Allah yang tidak akan pernah lepas daripada ketergantungan kepada Allah. Nah, kalau di dalam potongan ayat yang kita bahas pada Jumat lalu, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Menghambakan diri di dalam keseharian kita, ibadah, bukan semata-mata ibadah yang bersifat murni atau mahdoh. Ibadah murni mahdoh ya seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Baik yang wajib atau yang sunnah. Yang sunnah ya seperti puasa sunnah gitu kan. Dan seterusnya. Sholat ba'diyah, qabliyah, dan sholat-sholat sunat yang lain. Tapi juga ibadah dalam makna yang sangat luas, ibadah umum.
di mana semua nafas kehidupan kita, tarikannya ini adalah ibadah. Kita berolahraga, kita niatkan untuk beribadah. Kita berprofesi juga ibadah. Dari jabatan yang paling tinggi sampai jabatan yang paling bawah misalnya, itu adalah ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sholat kita secara vertikal kepada Allah, ibadah kita secara sosial horizontal kepada umat manusia dan alam semesta, hidup kita secara totalitas sampai kematian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sanggup melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk menghambakan diri semurni-murninya kepada Allah. Di dalam hadis qudsi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menjadi mata yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar. Aku akan jadi tangan yang dengannya dia menyentuh, dan seterusnya. Ini hadis qudsi. Artinya apa, saudara sekalian yang saya muliakan? Kita ini sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mengalami turbulensi dan goncangan-goncangan kehidupan yang semakin dahsyat. Bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perilaku yang tidak manusiawi. Ini kita bahas di dalam Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Pada pagi ini kita lanjutkan dengan Iyyaka nasta'in. Ada konsep kunci di sini, yaitu adalah al-isti'anah. Isti'anah itu dari kata al-aun, yakni pertolongan. Lalu masuk imbuhan di situ alif sin ta. Dalam gramatika bahasa Arab dia berkonotasi, maknanya itu adalah meminta. Jadi kalau amal itu adalah perbuatan, tapi kalau isti'mal atau istakmala yastakmidu masuk alif sinta, itu bermakna meminta seseorang mengamalkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, kalau isti'anah dari kata aun yaitu pertolongan, artinya adalah memohon pertolongan. Di dalam ayat Al-Quran yang lain, Al-Baqarah ayat 45, Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama kita yang sangat terkenal, beliau menyatakan apa yang disebut dengan al-isti'anah, meminta pertolongan, bisa secara khusus vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa juga dilakukan kepada sesama makhluk, sesama manusia, tentu sesuai dengan kadar kemanusiaan. Kalau kita minta pertolongan kepada manusia melampaui batas kadar kemanusiaannya, maka ya kita masuk di dalam persoalan kesyirikan. Kalau kita minta tolong misalnya, ya selayaknya seorang mahasiswa S3 minta bimbingan kepada promotor, itu memang batasan-batasan atau pertolongan-pertolongan akademik yang memang di bawah kebiasaan dan kemampuan seorang promotor. Tapi kalau kemudian seorang
mahasiswa gitu ya, seperti saya yang sedang sekolah, minta melampaui kapasitas seorang promotor, pembimbing. Misalnya ya macam-macam ya, memenuhi hajatnya, artinya apalah gitu ya, tetapi di luar batas kemampuan seorang promotor, minta kepada dia, tanya, kapan saya mati wahai promotor, bagaimana hidup saya 5 tahun yang akan datang. Kalau kita memastikan hal seperti ini, maka kita melakukan sesuatu di luar batas kemampuan manusiawi. Nah, pada saat itu kita syirik. Oleh karena itu, datang kepada dukun saja, kepada dukun lalu percaya dengan apa yang disampaikan dukun, maka Rasulullah menyatakan kita telah kufur, telah mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita meminta pertolongan di luar batas wajar kemanusiaan. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam Al-Quran, kalau kita membahas persoalan isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 4 konsep yang terkait dengan isti'anah ini. Yang pertama adalah ad-du'a, doa. Doa itu artinya adalah permohonan, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wahai Muhammad, jika umatmu bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka katakan, aku sangat dekat dan aku akan menjawab semua seruan, ya, semua permohonan orang-orang yang memohon kepadaku atau menyeru kepadaku, kata Allah. Jadi konsep yang pertama ini adalah konsep doa. Nah, tetapi jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, ada perbedaan yang spesifik, ya, di mana isti'anah atau konsep minta pertolongan kepada Allah itu sifatnya lebih umum daripada doa. Mengapa? Karena doa itu hanya salah satu bagian daripada cara kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu hanyalah salah satu bentuk isti'anah. Bisa dengan melakukan doa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin betul Allah akan mengabulkan apa yang kita mohonkan. Sementara isti'anah itu tidak mesti harus dalam bentuk berdoa kepada Allah. Ada banyak cara kita beristi'anah dan meminta bantuan kepada Allah. Konsep yang kedua itu adalah isti'azah. Sering kita membaca a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, ya, dari sesuatu keburukan tentunya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam Islam ini indah sekali. Ketika kita merasa ada gangguan atau ada rasa marah pada sesuatu, maka kita sering mengucapkan dan diajarkan oleh agama untuk mengucapkan a'udzubillah. Ya, aku berlindung dengan segala kekuasaan Allah dari keburukan ini. Maka isti'azah itu juga disandingkan secara konseptual dengan isti'anah. Tetapi yang dimaksud dengan isti'azah itu adalah mohon perlindungan kepada Allah dari suatu keburukan. Dari suatu keburukan. Jadi dapat dikatakan
Isti'azah itu adalah satu bagian kecil pula dari isti'anah, ya, di mana kita mohon kepada Allah agar kita diberi perlindungan dari segala keburukan yang kita hindari. Sementara yang disebut dengan isti'anah tidak semata mohon perlindungan dari keburukan, tapi juga pada saat yang sama kita mengharapkan al-khair, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dapat dikatakan, ya, semua bentuk isti'azah itu, mohon perlindungan dari keburukan, bagian daripada isti'anah kepada Allah. Tapi tidak setiap isti'anah itu adalah isti'azah. Nah, ini mirip tadi seperti doa yang saya sampaikan. Jadi konsep pertama adalah doa, konsep kedua adalah isti'azah, mohon perlindungan dari keburukan. Konsep yang ketiga adalah istighatsah. Ya, seringkali kita mendengar ada kelompok masyarakat melakukan istighatsah misalnya. Mereka berkumpul di satu tempat, kemudian melakukan doa bersama dan seterusnya. Terlepas dari perbedaan pandangan fikih di dalam persoalan ini. Tapi itu disebut dengan istighatsah. Yang disebut dengan istighatsah dalam makna bahasa Arab itu adalah kita meminta suatu pertolongan dan bantuan dari Allah dalam keadaan yang sangat terjepit, dalam suasana yang sangat keras dalam kehidupan kita ini, turbulensi kehidupan yang sangat kuat. Maka pada saat itu kita merintih kepada Allah. Nah, rintihan-rintihan dalam suasana yang sangat keras dalam hidup kita ini, itu yang disebut dengan istighatsah. Ya, jadi seperti saat inilah, ya, kita menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh belahan bumi. Maka kita beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia spesifik pada suasana-suasana yang sangat emergensi di dalam kehidupan kita. Ya, lebih spesifik lagi. Sementara isti'anah itu adalah maknanya lebih umum. Nah, konsep yang keempat yang tidak boleh juga dilupakan di dalam membicarakan isti'anah ini adalah tawakal. Nah, tawakal ini secara khusus kita sudah bahas di dalam kajian The Living Sunnah. Ya. Bagaimana kemudian kita diajarkan oleh Allah untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tadi saya sampaikan dinamika zaman sedemikian rupa dahsyatnya, kita harus mengakui secara tulus bahwa kita tidak memiliki daya upaya. Kalaupun kita memiliki daya upaya, maka maknanya adalah sangat terbatas. Nah, dalam hal inilah kemudian, ya, kita diminta untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam bahasa Arab disebut dengan tawakal. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kita membaca di dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada kamu kami beristi'anah ya Allah, minta pertolongan. Keempat konsep ini tidak boleh lepas. Di situ ada makna doa, di situ ada makna isti'azah, berlindung dari keburukan. Di situ ada makna istighatsah, minta pertolongan dalam suasana yang sangat keras dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir itu adalah tawakal. Nah, kalau keempat konsep ini kita pahami dengan baik, jadi meskipun kita menghadapi zaman yang penuh ketidakpastian, penuh dengan tikungan-tikungan tajam dalam kehidupan, penuh dengan ambiguitas, kesamaran-kesamaran yang membuat kita bingung. Jadi Bapak Ibu, jangankan masyarakat umum, kita pun orang-orang kampus ini melihat apa yang terjadi bingung. Mengapa begitu dahsyatnya kesamaran-kesamaran ini? Antara apa yang dikatakan oleh para buzzer itu
sulit dibedakan dengan teori-teori ilmiah di dalam dunia ilmu. Semuanya sedemikian rupa gitu. Bahkan kita sering mengalami kebimbangan. Jadi saudara sekalian, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam satu hadisnya, ya, tidak ada satu kolbu dari anak-anak Adam itu, kita semua ini, kecuali kolbunya itu, kolbu kita ini, ya, berada di antara, ya, dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dipahami jari Allah itu secara fisikly, jangan. Kita tidak akan pernah sanggup membayangkan. Tetapi Allah menggunakan kata asabi', baina isbi'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalbu kita ini gampang sekali digerak-gerakkan oleh Allah. Yuqallibuha ma yasha. Dibolak-balikkan oleh Allah sekehendak Dia. Ya. Maka barang siapa yang dikehendaki lurus oleh Allah, luruslah kalbunya. Barang siapa diinginkan menyimpang, maka menyimpanglah kalbu itu. Sebab itu, ya, seorang istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ditanya doa apa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Allahumma muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan kalbu, hati, ya, kokohkan kalbu kami di atas din, di atas kebenaran ini. Nah, apa yang kita alami saudara sekalian, begitu rapuhnya kehidupan kita di era milenial dan digital ini, itu bisa kita maknai dalam makna kita sekarang, seolah-olah kalbu kita ini, manusia ini, di antara dua jari kita aja. Kita main handphone, semakin tinggi intensitas panjenengan berinteraksi dengan alat ini, itu kalbu kita ini terombang-ambing, akal kita terombang-ambing, kurang-kurang kuatnya kita menata. Satu saat ada posting dari orang barangkali yang kita kenal dengan segala kapasitas intelektual keilmuannya. Tapi kadang postingannya itu sesuatu yang nurani kita, kok ya begitu gitu. Tapi ada orang awam di satu sisi yang dalam kacamata kita begitu, mana mungkinlah orang awam itu berbicara tentang teori-teori yang rumit tentang suatu persoalan. Tapi postingan itu pun lahir dari orang awam. Dalam suasana yang kayak begini ini, saudara sekalian, seolah-olah kalbu kita ini berada di antara jari-jari, dua jari aja nih kita. Orang main gadget itu ya kan hanya ya jari-jari saja. Betapa banyak kekacauan yang terjadi di dunia saat ini itu hanya berasal dari postingan-postingan. Bukankah Arab Spring yang terjadi sampai terjadinya dinamika politik sosial di Timur Tengah, jatuhnya para pemimpin, terjadinya krisis politik, ribuan orang mati begitu saja di Mesir misalnya dan di beberapa tempat, itu kan hanya digerakkan melalui postingan-postingan yang seringkali di situ hoax, tapi sudah melahirkan suatu dinamika yang sangat dahsyat. Ya. Jadi ini realitas yang kita hadapi. Itu manusia saja bisa jari-jari ini bisa melahirkan satu revolusi besar dalam kehidupannya, bahkan menelan korban jiwa ribuan orang karena terjadi peperangan, terjadi sengketa sipil, militer dan lain-lain. Itu hanya melalui jari-jari ini. Bagaimana kemudian jika kalbu kita ini berada pada jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yang sekali lagi kita tidak akan pernah tahu bagaimana jari-jarinya Allah. Kita hanya beriman bahwa di dalam hadis itu secara eksplisit dikatakan demikian. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan suatu pemahaman yang konkret kepada umatnya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan,
kembali kepada tadabbur kita juga ya. Di dalam surat Al-Fatihah, al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah itu disandingkan dengan ibadah. Nah, ada beberapa bentuk sandingan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ya, disandingkannya sabar dan sholat dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, wasta'inu bis sabri was shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar ya, dan sholat. Sesungguhnya sholat itu begitu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Nanti kita dapatkan khusyuk itu bukan hanya khusyuk qalbi, tapi juga khusyuk fisik dan perbuatan. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ada beberapa poin jemaah sekalian yang kita catat di dalam sandingan ya, sholat dan sabar dengan isti'anah di dalam Al-Quran. Yang pertama apa yang kita catat ya, sabar dan sholat ini ya, adalah dua instrumen yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita untuk sanggup ya, menahan beban yang sangat berat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak ringannya jihad di dalam kehidupan, perjuangan di dalam kehidupan kita. Betapa tidak mudahnya kita menghadapi syahwat ya, kecenderungan hobi manusia kita, tabiat manusia ini yang suka dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan sampai pada suasana melampaui batas, mengeksploitasi diri. Nah, di sini di dalam Al-Quran ya, Allah mengajarkan kita untuk dapat berinteraksi dengan beratnya beban perjuangan kehidupan kita. Ya, beratnya perjuangan melawan syahwat diri kita sendiri ya. Tidak cukup rupanya hanya mengandalkan kekuatan fisik kita, mengandalkan kekuatan akal intelektual kita. Tetapi Allah kemudian minta kepada kita untuk selalu istiqamah dengan dua cara, yaitu adalah sabar dan sholat. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan ya, as-sholatu silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat ini adalah semacam konektor ya, media penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian ya, kalau kita ingin minta agar kita bisa sabat ya, kokoh di dalam pendirian kita, di dalam keyakinan kita, di dalam prinsip-prinsip hidup kita, maka ya kita melakukan sholat. Dan sholat ini adalah puncak daripada rintihan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncak di mana dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Maka ketika kita sujud ya, muka wajah kita ini yang menjadi simbol kemuliaan kita. Saking mulianya wajah kita ini, Rasulullah melarang kita untuk memukul manusia pada fisiknya. Nggak boleh memukul, menempeleng itu nggak boleh di dalam agama kita. Mengapa? Karena ini adalah simbol kehormatan. Kalau kita katakan secara sosial lah, nggak punya muka, orang itu nggak punya muka, itu kita katakan orang itu tidak punya marwah,
tidak punya kepribadian yang baik. Jadi dan muka ini baik laki atau perempuan ya itu dirawat sedemikian rupa. Lihatlah perawatan-perawatan kecantikan yang paling mudah ditonjolkan ya wajah, baik laki atau perempuan. Nah, wajah yang menjadi simbol kita yang sedemikian diagung-agungkan itu ya. Pada saat sholat dia harus diletakkan sejajar dengan kaki kita yang paling rendah. Kaki ini kan organ tubuh kita yang nggak pernah narsis gitu ya. Jadi kalau kita mau selfie nggak pernah ngangkat kaki itu. Kenapa ya? Kaki itu bukan menjadi perhatian orang secara umum. Tetapi pada saat kita sholat, wajah yang begitu dipamer di paspor, pamer di status, pamer di akun-akun sosial media kita, itu harus disetarakan dengan kaki kita yang sangat rendah itu. Karena itulah kemudian jamaah sekalian yang saya muliakan ya. Di dalam sholat inilah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam satu hadis ya dapat juga diambil maknanya as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj seorang mukmin. Mi'raj itu apa? Suatu aktivitas yang melampaui batas manusia kita. Jadi kalau Rasulullah pernah mengalami peristiwa mi'raj ya, beliau menempuh perjalanan dengan cara dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah sampai menembus suatu batas di atas langit yang malaikat Jibril alaihissalam tidak sanggup menempuh batas yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mi'raj. Kita sandingkan dengan perjalanan malam menjadi Isra dan Mi'raj. Nah, kita pun sebagai hamba Allah yang biasa bukan nabi, kita juga mengalami mi'raj itu, di mana ada satu lintasan yang sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh batasan-batasan manusiawi kita, tapi sanggup kita tempuh melalui apa? Salat. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah jamaah sekalian, sedemikian rupa kedudukan salat ini sampai-sampai salat dikatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat kalau sudah sampai pada derajat yang sedemikian rupa, itu efektif sekali mencegah seseorang dari apa yang disebut dengan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk, yang berdampak, bukan saja perbuatan buruk yang berimplikasi kepada kita pribadi, tapi fahsya itu adalah keburukan yang juga melahirkan kerusakan-kerusakan sosial. Maka disebut zina itu disebut dengan fahisyah, jamaknya adalah fahsya. Artinya perbuatan personal, tetapi keburukannya itu kemudian berimplikasi kepada sosial dan seterusnya, termasuk juga segala bentuk kemungkaran. Poin yang kedua, ya, di dalam sandingan sholat sabar dengan isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Sabar itu, saudara sekalian yang saya muliakan, adalah perbuatan fisik kita secara kasat mata yang sangat berat, tidak mudah. Bagaimana kita menghadapi, cobalah lihat dalam peristiwa kita lah sekarang ini ya. Pandemi COVID yang sangat berkepanjangan, bahkan ada prediksi-prediksi resesi ekonomi gitu, ekonomi kita ini akan ambruk begitu dan seterusnya. Ini kan tidak mudah. Daya beli masyarakat kita juga sangat rendah. Meskipun aktivitas sudah dibuka pembatasan-pembatasannya dalam segala skalanya itu, tapi kita lihat kan kelesuan luar biasa. Lesu, masyarakat kita belum semarak di pasar-pasar. Kalau kita lewat misalnya, kemarin saya jalan di Jalan Malioboro, ada suatu keperluan ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Juga walaupun dibuka, tapi suasana lesu itu memang tidak bisa disembunyikan. Nah, ini artinya aktivitas fisik kita ini, walaupun sabar itu ya ada di tentu
ada di dalam qalbu kita, tetapi kan indikatornya itu bisa dilihat dari realitas fisik kita. Ya. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, berat sekali memang bagaimana kita mengendalikan berbagai macam kehendak-kehendak negatif kita secara fisik. Misal, orang sudah tua, sama dokter dilarang minum ini, gula dikurangi, karbohidrat malah sama sekali sangat signifikan dikurangi. Lah ini kan luar biasa. Padahal Nabi saja di dalam Al-Quran diberikan kriteria ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Mereka ini makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Ini mengapa para nabi diberikan predikat sedemikian dalam Al-Quran? Kok tidak ada predikat yang lebih keren gitu? Bukan itu persoalannya. Karena di dalam persepsi masyarakat terdahulu yang namanya nabi itu adalah makhluk sakral, makhluk suci. Bahkan ada agama yang menjadikan manusia sebagai Tuhannya. Sakralitasnya itu luar biasa. Maka Allah ingin memberikan suatu pesan. Ya, jadi konsep nabi yang mereka sakralkan demikian dahsyat, Allah kemudian jelaskan, enggak, mereka ini aktivitasnya di pasar cari penghidupan. Mereka pun juga makan, kalau enggak makan mati dia. Kan begitu. Jadi artinya, kalau pada suatu saat kita kemudian harus membatasi makan, minum, dibatasi pula aktivitas fisik, bisnis, apa dan seterusnya. Ya bisnis ini barangkali kita kayak dosen sekarang lah, kampus-kampus kita lockdown. Luar biasa, tapi kan kita harus sabar. Nah ini yang saya maksudkan. Sementara ya ya, jadi sabar ini ada letaknya itu luar biasa ya. Ya kan, letaknya batin dia. Tidak kasat dia, tetapi indikatornya yang saya sampaikan tadi itu. Jadi tidak main-main apa yang disebut dengan sabar. Sementara sholat, ya, dia betul-betul menjadi aktivitas fisik ya, kita takbiratul ihram, ya, kita letakkan, kita ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, sampai kemudian salam. Kita lakukan sekian kali dalam sehari semalam, minimal 5 kali. 17 rakaat di luar yang wajib, di luar yang sunnah-sunnah itu. Ini tidak mudah bagi sebagian orang untuk dapat melakukan ini. Sehingga daya tahan kita secara fisik yang dilatih melalui aktivitas sholat, kemudian daya tahan kita secara tidak nyata atau batin itu melalui sabar. Ini sebetulnya ingin memberikan makna kepada kita. Dia harus selalu berjalan beriringan. Sabar sebagai representasi aktivitas fisik, sholat sebagai aktivitas representasi aktivitas fisik, dengan sabar sebagai representasi daripada aktivitas batin kita yang ada di dalam qalbu kita. Nah, catatan yang ketiga, ya, bahwa apa yang disebut dengan sabar dan sholat ini merupakan jalan untuk mewujudkan keimanan kita, kesabaran kita, syukur kita. Jadi sekali lagi saya ulangi, bahwa yang disebut dengan sabar dan sholat itu adalah wujud nyata daripada iman, zikrullah kita, termasuk juga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti diisyaratkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 153. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan ingat kepada kalian, bersyukurlah kepadaku dan kalian jangan kufur kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi di dalam ayat ini saudara sekalian, ketika Allah perintahkan kita berzikir, bersyukur, juga Allah memerintahkan kita untuk beristi'anah, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apa maknanya? Maknanya adalah
bahwa tanbihan ala annahu bihima, bahwa kita sebagai manusia dengan sabar dan sholat itu kita akan sampai pada derajat keimanan yang paripurna. Mengapa demikian? Karena sabar merupakan pilar yang paling pokok daripada keimanan, sementara syukur itu adalah puncak daripada suatu keimanan. Sehingga seorang ulama, Al-Imam Ibnu Taimiyah, menyatakan hidup kita ini hanya menjalani 2 titik, ya. Satu adalah titik kesabaran dan satu adalah titik kesyukuran. Ini ada hadis dalam Rasulullah, ajaban di amril mu'min, betapa menakjubkan urusan seorang beriman. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Jika mendapatkan keburukan, maka dia bersabar. Jadi hidup kita ini, kata Imam Ibnu Taimiyah, hanya 2 titik saja. Kalau nggak sabar, ya syukur. Samalah dengan kehidupan kita menjalani masa pandemik saat ini. Catatan yang keempat, jamaah sekalian yang saya muliakan, ya. Segala ketaatan kita kepada Allah dan bagaimana kita istiqamah di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini membutuhkan suatu pengorbanan, suatu perjuangan yang sangat berat untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar kita kemudian sanggup di dalam melaksanakan semua ketaatan itu, Allah kemudian memberikan kita satu cara, yaitu adalah sholat dan sabar. Nah, catatan yang keenam, saudara sekalian yang saya muliakan, ya. Sebagai umat dakwah, ya, saya katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan seterusnya. Ini perintahnya adalah kepada masing-masing individu di antara kita. Maka kita ini secara individu atau secara kelompok, kita memiliki kewajiban untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Nah, di dalam menunaikan kewajiban dakwah ini, kita akan menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins. Ya, teorinya dalam Al-Qur'an, semua nabi itu tidak ada yang dibebaskan oleh Allah dari musuh, baik dari setan jin ataupun setan manusia. Nah, kita sebagai orang beriman saat ini menjalankan fungsi-fungsi kenabian itu dalam bentuk mengajak orang kepada kebaikan. Nah, karena para nabi menghadapi berbagai macam rintangan dan hambatan, mereka diperintahkan untuk bersabar dan menunaikan sholat, maka kita pun juga demikian. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, demikian tadabbur kita pada konsep al-isti'anah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Jadi saya sampaikan belum selesai, perjalanan kita masih panjang. Ya, hadanallahu wa iyyakum ila tariqil mustaqim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.